Personally gue lebih penasaran nyobain tempat-tempat yang semakin nggak jelas gitu. Kalau lu malam-malam ke situ lu bisa ngebayangin di situ ada gangsta gitu. Ya, itu tempat aneh banget sih. Tempatnya aneh banget. Hey guys, welcome to Moody Talks. Kita kali ini mau bicara tentang what's the best coffee in Melbourne. Jadi halo, namaku Amy, aku asal Surabaya. Terus sekarang lagi belajar di University of Melbourne. Sama hobiku minum kopi. Halo guys, namaku tinggalnya di CBD. Hobinya minum kopi. Very original. Hi all, nama aku Carolina, lagi belajar di Unimelb juga, and my hobby beda dari yang lain, coffee venture in Melbourne. Hai semua, nama gue Gaby, gue tinggal di South Melbourne, gue lagi kuliah animation last year di James Academy, my hobby coffee run. Halo guys, nama gue Clinton, udah lulus beberapa tahun yang lalu, sekarang kerja. Hobi gue nyari-nyari kopi di tempat pelosok. Hobinya kopi semua ya ini? Iya, makanya dipanggil. Jadi langsung aja, menurut kalian kopi yang enak itu apa sih? Yang smooth. Smooth ini kayak apa? I think smooth is a feeling, jadi susah dijelasin. Feeling banget. Kalau minum tuh Indescribable. ya. Kalau gue sih waktu di sip pertama. Kalau misalnya kayak bikin muka lu kayak gitu, berarti itu nggak enak gitu. For me, apa ya, besides the sip, I think the smell deh. Kalau misalnya smellnya udah kayak turn off atau kayak udah kerasa kayak burnt coffee, you know it's bad coffee. Kalau gue sih gue nggak demen yang fruity ya, jadi Oh. Jadi Sebenarnya apa Jadi, bos? Yang asin dong. jadi I guess depends dari selera masing-masing kali ya. benar juga. Terus ngomong apa lagi? Oh, keren guys, keren. Aduh. Loh, berarti kalau misalnya flavor of coffee gitu kalian udah kayak apa ya, teknisnya kayak yang tadi Owen bilang fruity, terus mungkin ada smell, ada apa ya, creaminess atau nggak tahu acidity gitu. Kalian mikir-mikir juga gitu kalau nyoba kopi? Gue enggak. Gue kayak tahu aja ada kayak banyak beberapa jenisnya gitu kan. Cuma gue nggak kayak, oh gue ke cafe itu buat nyari rasa itu. Gue nggak sampai kayak gitu sih. Kalau for me, I think yang gimana ya, nggak datar, nggak flat. Ya, you know, I mean kayak, kalau misalnya this is one coffee, kalau misalnya kayak, jadi kayak acidity, jadi kayak bukan Owen. Ini sesat. Kalian apa? Default aku flat white. Same. Very Aussie. Gue yang pakai susu. Semua pakai susu nggak sih? Hampir Kan semua. ada yang hitam yang nggak pakai susu. Hampir semua. Jadi clean, you're indifferent between kayak misalnya cappuccino, latte, and flat white tuh indifferent. Iya lumayan different. Kayak tergantung lagi pengennya apa aja. Tapi biasanya gue latte. Me too, latte. Gue latte. Latte Oh, kayak. nggak Let's go. black ya? Kenapa? Pada nggak suka black ya? Gue kurang. Kalau gue lagi diet, gue black. Waduh, diet.
Kalau gue personally, gue lebih suka hazelnut latte. Kayak hazelnut, nutty gitu. Jadi dikasih hazelnut syrup gitu. Bukan gitu lah. Karakter kopinya, bro. Maksudnya kayak karakter kopinya tuh kayak hazelnut gitu. Lu jangan-jangan kalau ditanyain tempat favorit kopi lu jauh Starbucks. Oh, Starbucks. Gue personally gue demen yang kayak lu sih, kayak yang kayak hazelnut, terus kayak ada kayak arahnya kayak ke coklat gitulah. Gue suka kayak either yang kayak Italian blend gitu loh, jadi kayak pahit. Terus predominantly mungkin coklat sama kayak Owen gitu. Sama kopi Indo suka juga gue. Kalau I think personally for me tergantung mood. Kayak there's sometimes kayak misalnya mau yang kayak ya lebih mau ke arah coffee flavor, nut flavor. Tapi kadang-kadang kayak udah bored sama kayak gitu, jadi kayak prefer yang lebih fruity, acidity. Aku juga nggak suka yang terlalu fruity, kayak terlalu acid gitu, aku nggak suka. Jadi lebih suka yang lebih kayak nutty, creamy, chocolatey gitu. Okay, what's your go-to coffee, guys? Karena gue Salt Melbourne yang paling gue suka, biasa kalau di sini ada namanya Cottle and Conventry, itu kayak dia old roastery banget, tapi dia enak banget buatnya. Terus kayak of course pretty basic St. Ali, tapi enak banget gila. Kayak apa sih kalau favorite banget kayak nggak ada sih, but I love Bonnie Coffee. Terus Patricia sama Market Lane. I think that's my top 3. Tapi Patricia tuh kayak consistently enak sama kayak Market Lane, jadi that's why probably I like them both. Kayak nggak pernah mengecewakan lo kesana. Clinton? Top 3 ya? Yang ketiga sih 7-Eleven. Ini serius. Lumayan loh for $1 coffee. Ini serius. Karena gue kan minum kopi hampir tiap hari ya, mungkin sehari mungkin 2 kali, apalagi kalau gue lagi di kantor. Kalau lu beli yang kopi yang enak terus, lama-lama tuh kayak rasanya jadi biasa gitu. Berasa nggak? Iya. Ya, jadi lu butuh kayak, setiap hari tuh minumnya harus yang gitu ya, kayak 7-Eleven gitu. Terus kalau misalnya udah kayak, hari Jumat atau nggak apa gitu, ya gue baru ke Patricia, biar happy. Itu pintar juga sih. Luxury. Iya. Terus kayak kalau yang paling favorit ya Market Lane gitu. Why? Soalnya beans mereka tuh ganti terus setiap season, kalian sadar? Apanya? Bijinya. Apa? Itu 7-Eleven? Enggak. Market Lane. Oh no. Market Lane tuh kayak setiap season tuh ganti bijinya. Karena kan mereka ambilnya dari negara-negara lain kan. Jadi suka berubah-ubah. Jadi setiap kali kayak 6 bulan lu kesana pasti beda sama 6 bulan lagi. Interesting. Terus kayak setiap kali lu dateng berubah, itu tuh kayak Something new. Tapi 7-Eleven coffee-nya kayak bikin heart rate custom nggak sih? Kayak I feel setiap kali minum itu kayak deg-deg gitu, ya apa gitu, nggak tahu. Tapi masa daripada beli 7-Eleven gitu ya, mendingan nggak kayak beli sasetan gitu ya, kayak beli apa sih? There's this really good brand yang apa sih namanya? Depannya M nggak sih? Iya, depannya N. Mokona, ya. Mokona decent. Iya kan, dibanding 7-Eleven mendingan Mokona lah. Iya. Tapi kan Coffee Run Pride gitu loh, kayak lu. Iya, run Coffee Run Pride. Oke. Kalau ngantor run. Fair enough. Nah jujur gue kalau Coffee Run tuh buat alasan keluar rumah juga. Iya. Kalau gue demen tuh top 3 tuh ketiga ada Dukes. Itu di CBD di Little Collins kalau nggak salah ya. Little Flinders, Flinders Lane. Habis itu kedua Bonnie, sama yang pertama Ona. Tapi kalau Bonnie, karena gue demen banget soy kan, jadi kayak gue ngerekomen banget buat kalian yang belum coba soy di sana, karena beda banget dari soy lainnya sih. Soalnya kayak bener banget manis. Tapi kalau kayak kejauhan ke Collins, kalian bisa cobain juga yang mirip sama Bonnie soynya itu ada No Vacancy di QV. Itu karena dia susunya tuh dia pakai bukan pakai yang terkenal kan Bonsoy. Kayak kalau kalian tahu kan soy bisa Bonsoy nggak sih? Nah tapi
di dua tempat ini mereka pakainya happy soy gitu. Tapi rada tricky kalau misalnya kayak nyobain pakai happy soy tapi di tempat yang kurang tepat. Kayak gue pernah nyoba di happy soy di Seven Seeds, agak enak. Reminder, like something special juga kayak ada percoba vacation coffee nggak? Kayak it's near Loon-nya yang di Collins. Jadi kayak biasa abis beli Loon ke sana for coffee. Ya, itu juga I think that's one of the best juga. Kayak di Glen Waverly, where do you live again? Glen Huntly. Glen Huntly, oke. Kayak di Glen Huntly, dulu di Glen Huntly emang ada yang kayak di sana ada yang enak nggak kayak coffee shop gitu? Ada sih. Kayak waktu dekat rumah gue ada yang namanya Workshop Brothers. Itu di City ada cabangnya juga. Oh ya, sounds familiar. Yang kalau di City itu yang tempatnya hijau-hijau gitu, Workshop. Terus di Queen Street. Itu dulu enak, terus kayak owner aslinya dia mau buka cabang di City. Jadi tempat yang di dekat rumah gue dijual ke some random. Oh no. Iya, jadi kopinya B aja dekat rumah gue. Terus orang yang lamanya itu adanya di Queen Street situ. But I'm just genuinely curious. What do you guys think of kayak misalnya kayak coffee pots? Misalnya kayak Nespresso atau misalnya kayak Dolce Gusto. Do you guys think that it's like proper coffee? Ini I'm just curious. Iya, gue pakai Nespresso tiap hari. Kayak misalnya I was pretty shocked sih juga punya Nespresso and it's actually not that bad dibanding barista coffee sih. Jadi kayak lumayan enak sih, aku pernah nyoba. Kayak tapi tergantung potnya nggak sih? Kan ada rasa-rasanya nggak sih? Ada yang nggak enak, ada yang enak kali ya. Tergantung sih. Iya, masalahnya kalau kayak kita kadang-kadang tuh ini ya, kalau yang kayak pada suka bikin kopi di rumah, gue pernah punya pengalaman kan top 3 gue tadi ada Dukes tuh. Gue beli beans di Dukes tuh, yang house blend-nya mereka. Tapi sampai rumah dicoba rasanya tuh kayak jauh banget dari yang di tempat sana gitu loh. Jadi maksudnya kayak mungkin kita tahu juga kalau kalian pengen beli untuk bawa pulang tuh juga sebenarnya tuh yang enak beda lagi gitu. Kalau menurut gua sih salah satu yang terbaik kalau lo mau bawa pulang itu beans-nya A Coffee. Aku biasa kalau misalnya beli beans di McIver's di VM itu nggak tahu sih, aku suka banget sama this one bean, kayak bean-nya dia ada yang namanya Columbia Dark, enak banget tuh, kayak nutty, chocolatey, nggak asem, enak. Kalian kalau beli beans di rumah punya mesin espresso atau kayak tinggal seduh air atau apa? Ini serius tanya, gue juga suka beli beans soalnya. Kalau misalnya I dulu punya Aeropress, tapi sekarang udah moving on ke Nespresso, tapi dulu pakai Aeropress. Dan pakainya nggak ribet juga, so kalau misalnya you guys newbie coffee lover, I think recommended banget sih beli Aeropress. And it's not that pricey as well for the quality yang dia produce. Aku biasanya kayak cuma nyeduh air, kalau enggak pas lagi mood ya pakai French press sih. Gua Aeropress. Jadi kalian waktu beli beansnya udah pre-ground? Oh, nggak punya grinder? Nggak punya. Grinder mahal ya. Jadi udah jadi espresso. Jadi kita bilang tak grind, itu kayak espresso gitu. Espresso grind untuk Aeropress. Cause Aeropress, I have the filter. Kalau I don't know about Owen, tapi I have the extension yang buat jadi itu shot espresso. Oke. Iya. Enak weh. Kalau kamu punya sendiri, Clint? Gue baru jual grinder gue sih kebetulan. Soalnya gue udah nggak pakai lagi. Tapi dulu waktu masih suka kayak sering bikin kopi di rumah, ya gue punya grinder sendiri. Kalau for you guys, is coffee like a necessity or just something yang you guys like gitu loh? Kayak is it more like a necessity or more like a lifestyle thing buat kalian? Lifestyle sih jujur aja. Terus lebih kayak ya itu yang I bilang kayak coffee run-nya menurut I kayak lumayan seru. Kayak hari ini pengen kemana, terus kayak 15 menit keluar gitu kan. Apalagi lockdown kan kayak punya alasan buat kayak coffee run. Benar. Necessity sih kalau gue. Kalau lo mau gue tinggal dimanapun, gue butuh kopi tiap hari. Tapi kalau misalnya di Melbourne tuh kayak for me it's a necessity. Tapi kalau di Melbourne tuh kayak kalau you jalan and then find
a hidden gem itu kayak wow, kayak Iya, makanya. Of course. that satisfaction gitu loh, kayak di Melbourne banyak banget sih coffee shop, jadi kayak when you find a good one that no one knows yet, kayak oke. Iya. Coba-coba terus ya. Iya. Masuk kayak ke alley gak jelas gitu, tiba-tiba ada kayak Yang enak banget gitu. Iya. Guys, kan kalau di Indo sama kayak di Melbourne nggak kayak suka coffee run atau kayak minum kopi juga, atau di Indo lebih less atau gimana? Kayak sama aja tuh. sama aja. Di Indo gue lebih less. Sama. Karena Signifikan loh. Kayak misalnya sini seminggu 4-5 kali gitu. Di Indo mungkin kayak 2 kali. Nggak ngerti kayak kalau di Indo kayak bangun rasanya nggak butuh kopi gitu loh. Gue nggak ngerti. ya Kayak sih. sometimes kalau di sini lu bangun kayak lu berasa hari ini gue butuh kopi untuk produktif gitu loh. Iya. Gue nggak tahu itu kayak sugesti atau apa, tapi kayak kalau di Indo gue nggak pernah merasa kayak wah gue butuh kopi gitu. Itu what I'm really happy about is sekarang coffee culture-nya Indo, especially di Jakarta tuh kayak udah lumayan banyak coffee yang enak sih. Dulu kan kayak kayak ya, dulu di Indo kan populernya kayak apa sih kopi yang kayak kopi manis gitu kan, and I'm not really a fan of those stuff. Sama Jadi aku kayak juga. fun Iya. fact, dulu Starbucks pernah bangkrut tuh ya di Aussie. Iya. Oh iya. Karena mereka buka cabang kebanyakan kan di sini, sementara di sini udah banyak coffee shop, local coffee shop. And kayak Melbourne people nggak search for like kayak frappes. Beli Starbucks kayaknya nggak ada orang lokal deh. Iya. Orang lokal jarang. Biasa mereka kesana cuma buat wifi. Iya. Oh. Oh, Coffee place menurut kalian ngaruh nggak? Kalau tempat yang estetik gitu, kalian lebih pengen datang, lebih suka yang buat nongkrong, atau kayak ya udah kayak yang jendela terus kayak kalian ambil doang? Kalian sukanya gimana? Kalau for me, gue malah kayak merasa kayak dari reverse psychology gitu loh. Kalau kayak tempatnya kayak yang kayak super kayak Patricia gitu, kadang-kadang dia cuma buka jendela gitu kan. Itu malah kayak jadi kayak sesuatu yang gue penasaran gitu loh. Terus kayak nggak tahu kayak psikologinya kayak wah kalau tempatnya kayak gini dan rame berarti rasanya harusnya oke gitu loh. Tapi kalau kayak tempatnya kayak yang bagus-bagus kan itu jadi sebuah reason buat orang datang kan, instead of kayak kopinya gitu loh. Ya gitu sih. Jadi gue personally gue lebih penasaran nyobain tempat-tempat yang semakin nggak jelas gitu. Kayak gue pernah nyoba yang kayak yang Mong apa ya? Gue lupa deh. Mong Bodhidharma. Ya, Mong Bodhidharma. Iya, itu tempatnya juga kayak masuk ke alley dalam, kayak ke tempat gedung parkir. Terus kayak kalau lu malam-malam ke situ lu bisa ngebayangin di situ ada gangsta gitu loh. Ya itu tempat aneh banget sih. Tempatnya aneh banget. Terus kayak kecil satu kota, terus kayak berantakan dalamnya, kayak gitu juga. Rose Beans di sana kan. Terus kayak tapi surprisingly juga kopinya enak gitu loh. Kalau gue lebih prefer kayak take away coffee. Kecuali gue kayak ke brunch baru gue duduk minum kopi gitu. Kalau nggak gue lebih prefer yang keluar. Jadi gue lebih suka kayak yang tempatnya kecil-kecil. Terus kayak cuma jendela doang gitu. Tapi kalau kayak tempat brunch gitu menurut kalian kopinya enak nggak? Atau B aja cuman buat brunch side note or something? Ada yang enak. Iya, ada yang enak tapi kayak ya tapi not always sih. Kayak I know a really popular brunch place yang kayak Coffee Zong. I Apa won't itu? drop names. Something Paddock. Ya tapi Seven Seeds lumayan sih. Oh iya, 70. Ya, tapi itu makanannya Kenapa? Emang lu makan yang mana, weh? enggak, gue ada beberapa kali datang kayak nggak aja gitu. Kopinya enak banget, Seven Iya. Seeds. Cuma makanannya kayak B aja. Terus overpriced menurut gue. Iya, overpriced banget, gila. Gue beli satu waffle masa $20. Itu yang gue makan. Itu yang waffle itu ya. Iya, makanya gue kayak ini $20 fix enak banget. Gue excited banget makannya. Terus kayak aduh bangkrut deh gue. Cuma karena itu deket uni, jadi kayak Iya sih. gue sering mampir. Terus yang gue gak ngerti ya, kenapa Seven Seeds tuh gak punya wifi, weh? Padahal semua orang kayak bawa laptop ke sana, weh. Kayak Dan- honestly, coffee di Melbourne kayak emang ada cafe di Melbourne yang punya wifi. Kayak jarang banget gak sih? Itu wifi loh. Oh. Saya suka nongkrong sebelum pandemi. Oh,
Okay, kayak every brunch place yang I've been tuh kayak mereka nggak ada wifi deh. Emang nggak custom, mereka nggak mau kayak Starbucks soalnya. Di Seven Seeds kalau kalian pernah masuk menu, kalian tuh kalau masuk Seven Seeds, wifi menu aja kagak bisa dipakai loh. Oh iya, masa? Iya, nggak bisa. Nah dia kayak Ntar tutup kalau- gitu nggak sih? Ntar kalau lu keluar, langsung nyambung. Iya, waduh. Oh. Kan kayak They sinyal blocking HP gue it. juga kayak gitu, gila. Ada juga I'm really curious about what you guys think of Little Rogue, Indonesian's favorite coffee shop in Melbourne. I feel ya. Kopinya atau macanya? Apa? Iya, macanya nggak sih, bukan Maca kopinya. sih, iya. Iya. Oh really? Kopinya- Tapi Kopinya enak, tapi harus orangnya yang bener yang bikin. iya kan? Iya, Tergantung exactly orangnya. kan? Iya. Tapi I don't know why every time I go there selalu at least ada satu Indo atau satu geng Indo nongkrong di sana kayak what's with this True. coffee shop? Soalnya dekat Melsen gitu. Terus kalau misalnya deket Nelson kayak lebih mending ke belajar Baba Budan gak sih? Tapi Baba Budan very acid nggak sih? Asam banget pas aku nyoba. Baba Budan Oh, sama oke Seven sih. Seeds sama loh, by the way. Iya. Sama-sama, iya. Masih sama sih, tapi kayak entah kenapa aku ngerasa Seven Seeds masih lebih enak daripada Baba Budan. Gak tahu sih, sugesti kayaknya. Last time Baristanya. coba. Benar. Mungkin ya. Barisanya. Makanya one of the reason Market Lane is my favorite tuh gara-gara Market Lane tuh consistently enak. Kayak I've never kayak ada bird coffee atau kayak yang gak enak kagak pernah di Market Lane. Kayaknya semuanya tadi nyebut salah satu market lane deh. Kecuali Owen Gue ya? nggak. Iya. Kalau aku juga. Soalnya market lain fruity banget, nggak demen. Kurang. Oh iya, kurang gitu. Atau mungkin lagi seasonnya lagi pas itu kali ya. Kurang tahu. Bisa sih. jadi. Ya. Bisa jadi. Iya. Tapi harus diakui memang kalau ke market lane, lu minggu depan pergi, lu hari apapun pergi, rasanya akan konsisten. Hebat lah dia. Benar. Kayak nggak berpengaruh sama siapa yang bikin gitu-gitu. Terus kan kayak pilihan susu mereka kan nggak banyak kan. Mungkin mereka juga ngurangin Cuma satu variabel bisa untuk pilih yang mereka gagal. Cuman satu gitu. Dan setahu gue susu yang mereka pakai juga nggak yang kayak konvensional di kafe-kafe lain pakai deh. Nggak yang kayak Devondale, nggak ada yang kayak apa-apa gitu tuh bukan. Iya, mereka farm khusus. Iya. Fun fact, okay. Jadi what do you guys think of people that drink kayak maksudnya kayak what do you guys think of people yang drink coffee ya pakai soy, oat, kayak Iya. what do you reckon? Missing out. Tapi ya kalau misalnya orangnya laktos intoleran atau apa gitu ya udahlah bobat gitu kan. Cuma kalau misalnya mereka cuma milih untuk nggak minum pakai susu biasa, missing out sih. Ya, I feel juga sih karena kayak jadi kayak coffee ya, I feel most of the time coffee itu di cover sama the flavor profile of the milk, which is like soy atau oat. Tapi lately semua orang suka oat nggak sih? Everyone's been crazy about oat. Guys, aku penasaran deh kalau misalnya kayak brand kayak international coffee shop yang kayak kalian pengen banget bawa ke Melbourne apa? Kalau dari gue penasaran banget Blue Bottle sih. Oh. Ya aku nggak tahu loh, itu overrated atau memang seenak itu sih? Kayaknya ngetrend banget nggak sih? Ya, Nggak pernah coba sih, tapi kayak aku nggak pernah coba makanya penasaran. kayak I think for me is Arabica coffee. Tau nggak sih yang simbolnya percentage gitu? Oh iya. Pernah lihat nggak? Itu di negara apa ya? Itu I think it's from Japan. Abis itu udah di Singapore now. I think namanya Arabica deh. Let me cross check. Kalau gue pengen bawa kapal api guys. Lu yang bukan. Kalau kalian coffee yang overrated di Melbourne apa? Yang orang selalu ngomongin tapi menurut kalian tuh sebenarnya nggak seenak itu. Ada nggak? Atau emang seenak itu semuanya? Padre. Padre. Oh, Tapi Padre lumayan lah, honestly. Maksudnya what make you nggak suka Padre? It's decent menurut gue, decent. Cuma ya orang tuh overhype gitu. Oh, okay, fair enough. Cuma gue tetap beli Padre. Aku Karena demen loh deket. Padre. Ya kalau misalnya deket doang baru gue beli. Tapi gue nggak kayak jalan untuk ke Padre. Ah iya ngerti. Fair enough. Kalau I think for me is Little Rogue. iya. Aku juga nggak bisa. No. Maca. Setiap kali misalnya kayak I meet someone new orang Indo pasti nanyanya kayak udah pernah coba Little Rogue nggak? Saya kayak
di antara semua coffee shop di Melbourne, dia milihnya nanyanya udah coba Little Rock belum? Jadi kayak Saya kayak even kayak temen gue yang baru pindah ke Melbourne kan, terus kayak gue bawa ke Little Rock, dia kayak tahu, oh ini simbolnya gue tahu nih, pernah lihat terkenal banget, oh namanya Little Rock. Terus gue kayak, oh semua orang ternyata tahu simbolnya doang gitu loh, ngerti gak sih, nge-hype doang gitu loh menurut gue. kayaknya tuh gara-gara semua Indo kan suka OOTD gitu kan, terus semua OOTD di Little Rock nggak sih guys? Iya. Iya. Ya. Orang itu semua kayak, itu cafe yang estetik itu nggak sih, Little Rock? Sebenarnya gitu. Tapi menurut macanya memang enak banget menurut. Banget sih macanya. Macanya enak sih tapi itu B aja menurut for me. Ya setelah podcast ini dirilis, Little Rock sudah kita tidak bisa menemukan Indo lagi. Tapi pasti itu bakal hold a special place in those people's hearts nggak sih, kayak semua enak aja kayak nongkrong di sana. I feel ya orang Indo ya, terus foto depan in the brick wall itu kayak. Gitu. Tapi kayaknya tambah penasaran nggak sih kalau misalnya orang bilang, ini kayaknya overrated gitu, tambah penasaran nggak dah? Bisa jadi sih. Iya. Bisa kayak, jadi, Kayak bisa let me jadi. try it gitu. Kayak one more, I think it's Ona. Lanjut, Mun. Okay. Datang. I mean it's good loh, one. Sorry, I mean it's good, tapi kayak nggak sampai kayak orang kayak banyak banget yang bilang kayak it's the best coffee I've ever tasted. Gitu. kayak not only one, not only two people yang ngomong itu kayak banyak. Jadi tapi I guess selera lah, kayak mungkin ya. Kalau for you, Gap, Jangan, aku kayak kalau aku ngomong disemprot semua orang nanti. Waduh, apa nih? Dan bilang market lane. Jangan bilang market lane. Maksudnya kayak enak gitu loh guys, tapi maybe guanya aja kayak selera. Maksudnya emang enak, Bener, tapi market kayak lane. gak yang sampai kalau I gak minum market lane terus I bakal mati gitu. You know what I mean? Sorry. Tapi enak, emang enak, bukan yang gak enak, enak. Yeah, fair enough. Yeah. Iya bener sih. Kayaknya itu identik sama Melbourne deh. Soalnya kayak Melbourne sama dengan QVM sama dengan Market Lane. Kalau for you, Wan, apa? Dua itu sih, Little Rock sama Market Lane. Oh, I ada tambah. Okay. Okay. Fair enough. Yumi, apa? Aku Little Rock sih. Iya, Little Rock. Little Rock, oh no. Gila sih. Menurutku bener-bener B aja sampai kayak nggak ada spesial-spesialnya sama sekali. Sama sekali. Sama sekali. Makanya aku sampai kaget kayak orang kayak ngomong Little Rock. Terus aku langsung jawab kayak, oh iya macanya. Tapi kalau mau bilang rasanya biasa-biasa, nggak ada khasnya gitu, menurutku lebih biasa Padre sebenarnya. Kalau dari rasa loh ya, kayak cuma desain doang biasa gitu. Tapi kayak nggak ngerti sih. Tapi kalau kita ngomongin overrated kan artinya kan kayak orang sampai kayak mau bilang Overhype, gitu ya. nggak sih? Iya. Iya. Makanya Little Rock. Tapi I think Padre itu bukan gak enak loh, tapi itu kayak emang B aja loh. Apalagi blendnya masih Daddy's Girl, I think itu ya kayak it's full proof loh. Jadi kayak Standar. it's standar. tapi nggak pernah salah minum itu, ngerti nggak? Iya. Iya, Akan enak aja gitu loh. Mhm. Iya, iya gitu. Sama kayak Saint Ali lah. Dia Senali juga sama kayak Padre menurutku. Iya. Enak Beberapa blend. Tergantung blendnya. Berantem. enak boy. Tapi Tergantung kamu Proses. blend apa dulu. pot Sin Ali enak sih. Industri malah lumayan decent Iya. menurut gue ya. Tapi tergantung harinya juga sih. Iya. Jadi sebenarnya Gila. dia tuh tergantung Ini- baristanya nggak sih? Iya. Ya gue kalau ngantor kayak kalau ngopi ya kan kayak suka beda-beda tempat gitu tiap hari kan. Jadi lama-lama kayak tahu gitu siapa yang bikin. Mungkin lu bisa share kali bikin spreadsheet gitu Ton. Kayak Iya. Coba. Senin pagi, kan paling bagus misalnya Market Lane. Tiap hari 7-Eleven. 7-Eleven tiap hari guys. Itu trik sih, bener sih. Tapi itu Iya. bener sih kalau misalnya you udah lama gak minum kopi enak, terus sekali minum kopi enak pasti jadi enak banget gak sih? Bener-bener. Yes, Benar, betul ya. sekali. Betul sekali. Tapi I still stand buat mending you beli Moccona way daripada 7-Eleven. Tapi kalian biasanya kayak kalau belajar misalnya pas di library, pas lagi belajar ya kan, itu ada kayak go to nggak? Aku biasa di RMIT
ya adanya standing room sih. Tapi menurutku it's quite good. Loh. Kalau gue lebih demen street daripada standing room kalau di RMIT ya, kalau di belajar. Ada yang pernah nyoba nggak street? Ya, street enak. Oke, itu jadi ceritanya kayaknya street tuh dibikin untuk yang kayak homeless gitu deh. Iya, kayaknya dia donate Ya, supaya bisa kerja gitu loh. Ya, itu social enterprise deh. Kalau salah tuh mereka, one of the reasons pertama kali I coba street itu gara-gara I saw somewhere, katanya mereka tuh, jadi mereka cari homeless, abis itu they train homelessnya tuh jadi barista loh. Jadi they have work, they have kayak means of life. Ya, jadi kayak, makanya, terus tamatnya enak sih. Enak. Bagus. Kalau di Unimap, ya pasti nggak ada ngalahin House of Cards nggak sih guys? Please debate this. Iya. Aku belum coba loh. House of Cards enak. Padahal. Oke, Gap you perlu coba kalau misalnya you di daerah Melbourne Uni yang di Parkville campus, coba House of Cards. Enak itu. Rutenya House of Cards, terus beli karte, terus belajar di value. Wow, Owen. Lengkap. Mesti bikin spreadsheet nih kayaknya. Tuh gue nge-library juga, gue karte sih. Gue nggak nyampe kayak ke House of Cards. Malas jalan. Bukannya favorit ini di bawah FBE building. Oh no. Itu kalau telat lecture doang. Yang bilang kayak yang di H&M itu enak. Tapi aku nggak tahu namanya apa. Oh, yang di Oh, iya itu apa enak. namanya? Enak ya? Aku juga nggak tahu namanya apa. Guys, kalian kalau misalnya before kayak class or kampus, kalau misalnya udah telat, kalian tetap bela-belain coffee run atau enggak? Depends how late. 10 menit gitu atau gimana? Itu gue beli sih. Ya, gue juga beli sih. Mau 5 menit. Biasa bukan yang di tengah-tengah kan ada break nggak sih? Kalau lecture 2 jam gitu, sejam, terus nanti kayak ada break 10 menit. Biasa kalau gue prefer waktu itu gue keluar beli gitu. Iya, me too. Kalau misalnya udah telat terus datang terus kayak walk of shame gitu nggak sih depan lecturer? Bawa kopi lagi ya nggak sih? Ketahuan banget. Ketahuan telatnya gara-gara apa? Sebab pernah namanya profesor kan, jadi kan banyak datang telat ke kelasnya karena kelasnya super boring gitu kan. Terus dia ngomong gini, the next time you guys walk in late with a cup of coffee in your hand, I'll be asking you guys to come in front, terus jelasin the last week's topic, summarize last week's topic. Saking banyaknya semua datang terus casually kayak bawa kopi. Gila. Kamu, Mi? Aku pernah sekali sih. Jadi kayak, nggak tahu aku lagi pingin banget kopi, terus aku lagi pingin nyoba Patricia. Jadi aku ke Patricia, and then aku muter ke FBE. Itu gimana ceritanya ya, kebetulan ya? Iya kan, kebetulan banget. Aku kayak berangkat 20 minutes early gitu, jadi nyampenya kayak pas-pasan banget. Tapi aku nyampe juga udah habis sih kopiku, jadi ya sama aja. Berarti enak, bener nggak? Enak. Iya, berarti Patricia enak. Enak. Kan tuh kalau minum kopi kayak sip-sip dikit-dikit atau kayak glut-glut gitu? Ya dikit-dikit toh ya. Gue tuh kayak panas sih. banget sih kalau gue minum. Lu apa langsung kayak gluk. Cuma kayak cepet abis, kayak gue sedih banget sih dari South Melbourne Market gue jalan kan, terus kayak satu alley gue udah abis, terus gue kayak sedih banget, masa gue sedih lagi, orang belum mulai working. Itu cepet sih. Gue doyan banget. Iya sih, itu cepet sih. Sip sih. Sip, Menikmati weh Gap kayak the first sip, second sip. Ada nikmatnya sih. Tapi what do you guys think of kayak banyak coffee shop kesana kan misalnya they only sell one size, terus one size-nya $5. What do you guys think? Kayak kalau emang enak menurut gue nggak apa-apa sih. Oh jadi it's worth it ya, even though you know kayak misalnya kayak kalau emang enak nggak apa-apa sih kalau gue. So kayak Market Lane kan they only sell one size and it's $4.8 I think. Terus sedangkan with $4.8 you can get a large somewhere. Jadi kayak Tapi lucunya untuk kopi itu orang rata-rata tuh price inelastik nggak sih? Iya. Kayak kalau kalian datang ke coffee shop baru gitu, kalian nggak bakal mikirin harganya. Large di sini berapa, medium sini berapa. Bener nggak? Iya. Kalian hanya ingat harga di coffee shop yang kalian suka datengin.
Otherwise kalian kayak lupa ya paling sekitar 5, bener ya kalau ditanya orang. Iya sih. Aku Jadi gitu maksudnya kayak ya lihat harga kalau coffee. Pasti ya kalau aku lagi pingin ya udah langsung pesan aja. iya. Iya. Tapi Gue kalau udah nyampe pasti gue beli sih. Regardless harganya berapa. Iya, fair enough. Tapi kayak begitu udah beli kan sakit tuh. Begitu ngetap sakitnya. Sakit. Jadi kayak gue gak bakal kesana lagi. And regardless if the coffee is good. Maksudnya gue gak kesana sering-sering gitu loh. Oh, Paling kayak fair enough. seminggu sekali, 2 minggu sekali. Iya sih. Terus yang Ali mahal banget sih, $7, tapi enak banget. sah. Lu beli apa, Geisha? Kenapa? Lu beli apa? Beli kopi. Senali $7. $7? As in the Kayaknya what? enggak. As in kayak coffee biasa gitu, kayak Kopi latte, biasa. flat white. Dia satu cup yang kayak seginian lah gitu. Saya By the way itu overrated juga tuh. ya emang iya, tapi enak Iya. loh lumayan. Enggak, gue lebih sering gak enaknya daripada enaknya. Masa? Apa Iya. apa itu? Lemon. Lumayan loh. I've only been there once, terus enak. Jadi I can't really. Iya. Hah? Sin Ali masih shock Sin Ali $7. That's like Terus sih Makanya kayak Udah stop, lu stop lah udah. tapi enak boy. Gue juga sedih kayak gue ngecewain ortu gitu loh kayak $7 tapi tiap hari beli tapi enak gak bisa gitu. Terus tapi cepet sebagai- banget lagi habisnya kalau gue minum gletut-gletut gitu. Gap kalau minum tiap hari, mending you invest ke Aeropress deh. Ya kayaknya itu ya. kayaknya mendingan kalau setiap hari bikin sendiri deh. Iya. Kayak atau nggak kayak jadi di luar kalau keluar beli kopi itu kayak once a week gitu kan. Jadi kayak ya. Jadi lebih kerasa kayak wah gitu kayak Clinton. Of course. Tapi honestly kerasa banget sih, dulu I spend kayak at least kayak $5 every day for coffee, which is like $150 per month kan. Terus sejak punya Nespresso, I think it only cost you $1.1 for itu plus milk kayak just not ya $2, jadi kayak kerasa banget sih. If you drink coffee every day, jadi it's good to invest. Bisa. Kalian kalau beli kopi suka beli kayak snacknya gitu? Makanannya, Iya. kayak Tapi makanannya. kalau kayak lapar banget tapi enggak biasa enggak. Ya me too, biasa enggak. Jadi cuma beli kopi doang ke coffee shop. Iya. Emang you iya Clint? Iya. Kan makan juga. Iya. Jadi kayak beli kayak misalnya kayak beli kayak Nggak. banana breadnya gitu ya? Iya, tapi nggak selalu lah kayak. You know. Tapi lumayan lah kayak half of the time gue pasti beli makanannya gitu. Oh okay, interesting. Enggak sih, gue kan pernah kayak ngerjain tugas di Bibelot 6 jam gitu kan. Terus gue cuma beli 1 kopi. Terus kayak mbak-mbaknya sampai kasihan sama gue. Ini orang cuma mampu beli kopi. Terus dia kayak kasih kue gratis gitu ya buat gue. Baik banget. Sumpah. Karena tiap kali gue kayak nongkrong gitu cuma beli kopi gitu loh. Kayak gak beli makan gitu. Orangnya sampai kasihan sama gue gitu. Wah, kenapa you give you free cake? Kalian ada favorite hidden gem spots? Yang tadi I bilang sih vacation coffee I guess. Enak gitu. Owen, ada nggak? Kalau nggak jam banget gitu harus dicobain kayaknya enggak. Tapi kalau misalnya kalian lagi coba ke Fitzroy, ke A-Coffee, itu di sebelahnya juga ada tuh satu coffee shop. Lupa namanya apa deh. Itu lumayan layak untuk dicoba lah. Jadi kalau kalian pergi ke sana ke Fitzroy sekalian lah beli satu di A, satu di sebelah. Yeah. Actually ada satu kayak orang nggak gitu banyak tahu sih. Kalian tahu Blok M? Tahu? Ya bukan Blok M Jual Kopi, tapi sebelahnya Blok M. Ada namanya Area 4. Ya kalian coba deh. Area 4. Kalian minum kayak nggak tahu ya coffee culture kalian since tahun berapa atau kayak emang dari kecil udah minum gitu? Kalau kalian gimana? Sejak di Melbourne. Sama, aku juga. Same. Dia sebelum di Melbourne kan nggak minum sama sekali. Nggak minum, tapi nggak kayak tiap hari gitu loh, kayak Oh, oke. bener bela-belain gitu loh. Gua enggak sih. Nggak sama sekali. Enggak. Oh iya, minum tapi yang kayak sebulan sekali. Jadi Iya. kayak hampir enggak gitu.
Terus minumnya bukan karena gue suka kopi atau gue pengen kopi, tapi kayak bisa kayak nongkrong atau kayak gitu loh. Kayak cuma pengen wifi gitu atau kayak Starbucks. Gue minum kopi since kapan gitu? Kayak culture gitu loh. SMA ya. Sejak Jakarta dong. Iya sejak Jakarta. Tapi Di kayak Jakarta paling suka tapi nggak kayak tiap hari gitu. Kalau aku kayak sejak SMA juga deh, kayak a friend of mine tiba-tiba kayak really interested to coffee, terus jadi kayak I'm also interested, jadi kayak ya gitu. Tapi dulu kan waktu zaman SMA kayaknya nggak ada yang enak kecuali ya paling cuma Starbucks. Bener, iya. Iya, Betul. pasti go-to-nya semua Starbucks ya. Sama kayak there's this really good place deket rumah namanya Kultura di Jakarta. If any of you guys ever dengar itu. Iya, gue pernah ketemu Cilu di situ. Iya. Ya. Rumah kita deketan, Lin, by the way. Iya, emang kan. Iya kan Bibi. Iya. Makanya itu enak kan Kultura. Iya, Tapi, udah tutup loh iya. by the way. Iya, dia mau pindah. Oh, pindah. Oh, Dia pindah tuh deket sana gitu. Jadi kayak Oh. Ya, kalau di Indo apakah ada personal favorite nggak? Misalnya kayak dari gue di Jogja gue minumnya Simetri. ada Simetri di Jogja. Kayak itu di Jakarta juga deh. Iya, ada juga. Enak. Iya. Nah itu di Jogja itu yang paling oke menurut gue. Daripada Tanah Merah gue lebih demen Simetri. Jogja banyak juga, Won. Ya 2 itu doang. yang Oke. Pasti yang kayak ground gitu. Common grounds. Iya, itu oke lah, decent gitu. Di Surabaya ada? Ada, Oh, lumayan. Tanah Merah juga lumayan. Okay. You get Aku kayak kalau di Indo ada jarang, tapi kayak salah satu yang menurut gue smooth banget namanya Kayu-Kayu. Kayak itu smooth banget. Kopi nggak pernah dengar. Gimana? di Alam Sutra. Dia jualan Indofood juga nggak sih? Iya dia restoran gitu. Tapi kopinya smooth banget gila. Kayak sejak gimana ya pas dari Melbourne ke Indo, gue kayak nggak pernah minum kayak nemu yang enak banget kecuali itu menurut gue sih. Oh, oke, interesting. Enak sih bener-bener. I've been there tapi nggak pernah coba coffee ya, jadi oke, worth to try. Kalau you, Clint? gue waktu kayak kopi di Indo lagi, di Jakarta lagi kayak nge-boom gitu, gue belum balik. Kayak gue belum pulang sampai sekarang. Jadi kayak gue gak gitu tahu banyak. Jadi gue gak gitu tahu banyak. Cuma waktu kemarin terakhir gue pulang, gue ke Kultura, terus gue ke Simetri. Itu oke lah. Terus kayak ada yang di X Pavilion apa namanya? Gede banget. Apa namanya? Coffee culture apa ya namanya? Aduh penasaran banget. Ya pokoknya ada itu dulu gue sering ke situ soalnya dulu gue nge-gym di situ, jadi kayak gue kopi di situ. Tapi yang paling enak itu namanya Ombe. Oh iya benar, bahasa mau bilang Ombe, my favorite coffee. juga. Krematologi by the way yang di Puri. Oh krematologi ya, itu oke juga, B aja sih. Tapi Ombe itu yang Iya, kalau ID bilangnya juga di Jakarta, menurut saya juga Ombe atau enggak 115, oke. Cuma yang baru-baru gue yakin ada yang enak juga, cuma gue belum cobain. Kan coffee culture Indo lagi nge-boom banget gak sih? Orang kayak Insta semuanya fotoin gitu kayak coffee time. Cuma udah mulai nge-shift lagi loh, udah kayak mulai ke kopi yang udah di premix gitu. Oh iya benar. Jadi udah kayak bukan kopi yang kayak espresso sama kayak susu di froth gitu loh, kayak di sini. Kayak udah berubah lagi. Ada. Ya, hebatnya. Apa namanya? Sekarang kayak ya udah kopinya diseduh terus ditaruh dalam botolan gitu terus dijual gitu. Iya. Soalnya kan gara-gara quarantine ini juga jadi kayak Indo yang mau juga pasti beli dijual kali literan gitu kan maksudnya. Iya kan, semuanya jual literan. Ya, tapi kata my sister who's in Jakarta right now, dia bilang don't expect too much karena itu diluted coffee. Iya. Terus manis kayaknya. Iya.
Pasti lah, soalnya kayak kalau seliter, terus kayak kopinya agak diluted, pasti mahal banget gak sih? Sedangkan Indo kan kayak Iya, bener. gak kayak mahal banget, ngerti gak sih? Jadi gue juga kayak gak mungkin nih kayak Iya. Kalau misalnya ada jual 1 liter 300.000, I jamin gak ada yang mau beli sih. Cold brew. Oh, kalau kalian suka cold brew, cobain di Starbucks. Micro cold brew. Iya, aku Ya enak. Enak. Suka sold out itu? manis ya atau gimana sih? Gue gak pernah coba. Enggak. Kayak cold brew biasa, tapi kayak karena dipakai nitro, jadi kayak rada beda gitu dah. Cobain aja. Tapi lumayan pricey ya, karena Starbucks kan. Mahal ya. Kalau di Indo cold brew yang enak tanah merah. Iya. Enak. Cold brew banyak yang enak sih, soalnya emang tekniknya tuh bikin kopinya enak gitu. Iya, emang. Ya udah, berarti kesimpulannya sebenarnya Melbourne ini kayak very coffee culture-nya kayak very thick gitu ya. Jadi banyak banget kopi yang enak, apalagi kayak hidden gem yang kecil-kecil, yang tambah diganggang malah tambah menarik malah. Ya. Jadi ya sebenarnya sebelumnya kita juga kayak sempat ngomong kopi-kopi yang mungkin overrated, yaitu sebenarnya personal taste. Ya sebenarnya ini semua personal taste, tergantung barista lah, terus tergantung kita suka kopinya kayak apa, banyak juga jenis-jenisnya. Ya udah sih, mungkin segini aja for the first podcast. Yeay. Yay. Kalau Anda punya recommendation good coffee lainnya selain yang kita disebut, please do comment below. Let us know. Follow Mudika Mel. Like and subscribe. Thank you guys for joining us buat listening until the very end. Please cobain kopi-kopi di Melbourne, di Jakarta atau di Indo juga mulai nge-booming. It's good guys. Oke. Udah nggak sih? Thank you.